Tak hanya mempunyai adat yang kuat, masyarakat suku Dayak juga arif dalam memanfaatkan air sebagai sumber penghidupan. Wah, di sini Bang, nanti. Wah, bersama masyarakat dari Gunung Rampah, hari ini saya mau mencari ikan dengan teknik yang masih tradisional. Nih dia alatnya, namanya sodok. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Sodok merupakan alat tangkap ikan dari jaring yang berbentuk segitiga, sederhana dan ramah lingkungan, sehingga masih terus dipakai oleh warga di Gunung Rampah, Kutai Barat ini. Ini lokasi kita mencari ikan, ada di rawa. Airnya memang bening, cuma ketika kita injak, ini bawahnya lumpur, harus berhati-hati karena semakin keruh airnya, kita semakin nggak bisa lihat ikannya berada di mana. Jadi harus diperhatikan langkahnya. Ada di sebelah mana? Dapat ikannya satu, cuma ukurannya kecil. Di mana di situ? Iya di situ. Ini ikan apa nih Bang? Ikan seluang. Ikan seluang. Oh, nah biasanya dia ngumpet tuh di sekitar situ di depan. Jadinya cara untuk kita sodoknya ini harus dari bawah seperti ini. Nah, lalu diangkat. Nah, baru kita dapetin ikannya. Ikannya besar. Ini ikan apa nih Bang? Sepat. Pegang dari kepala. Ih. Tangkapan kita ya Bang ya, akhirnya kita dapat juga ikan sepat. Ikan sepat. Ikan sepat. Jadi kalau kita mencari ikan di rawa, memang banyaknya itu ikan sepat. Terus ikan apa lagi Bang? Lais. Lais, terus apa lagi? Biawat. Biawat. Oh, lais itu yang tadi kecil itu ya? Yang ini. Iya, yang kecil itu lais. Seluang juga. Ikan lepok. Ikan apa? Lepok. Dapat lagi. Dapat lagi. Ini kita dapat 2 ikan sekaligus. Ada ikan apa ini Bang? Puyuh. Ada ikan puyuh dan Ikan lepok. Kita enggak apa-apa. Wah, dia masih agresif sekali. Bagaimana cara mengambilnya ini? Abang coba ambilin. Dari kepala juga ada nih. Dari kepala juga dia. Oke. Kita berhasil mendapatkan 2 ikan sekaligus. Kalau tadi kan kita dapat ikan sepat. Iya. Nah sekarang kita dapat ikan puyuh dan juga ikan Lepok. lepok. Nih, tunjukin Bang. Ini saya kaget ngelihat ikan puyuh ini besar sekali ukurannya dibanding yang tadi kita dapat. Ada, bebas. Awas. Pegangin. Awas, nanti dia loncat lagi. Nah. Dapat lagi ikan apa ini Bang? Biawan. Ikan biawan. Wah, tuh. Ini ukurannya cocok ya untuk kita olah lagi untuk saya makan. Kayaknya enak nih. Iya. Ini tim yang lebih senior musuh kalau cari ikan. Dapat gak? Terus angkat. Ya, tuh kan, udah senior, terus rusuh pula carinya, tidak dapat. Saya mau langsung bawa untuk diolah menjadi makanan khas di sini. Makanya tetap ikuti jejak saya, jejak petualang.
Hari ini saya mau membuat olahan masak bambu. Tadi ikan-ikannya juga sudah dibersihkan, sudah dibuang bagian kepalanya, dan sekarang tugas saya untuk membuat bumbunya. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, lengkuas, sereh, dan belimbing buluh akan dihaluskan. Terima kasih buat. Selanjutnya, ikan akan dicampurkan dengan bumbu-bumbu tersebut. Diturunin gini ya? Iya. Ikannya sudah dimasukkan ke dalam bambu beserta bumbunya. Nah, jangan lupa untuk kita goyangkan seperti ini, supaya ikannya turun ke bawah dan juga bumbunya bercampur menjadi satu sama ikannya. Habis ini mau langsung kita bakar, kita tunggu sampai matang ya. Bambu akan dibakar selama 30 menit agar ikan matang dengan sempurna. Tadi kita masak bambunya nggak terlalu lama sampai dia berubah menjadi kehitaman, lalu akhirnya ikannya sudah jadi, sudah matang. Wah, cantik banget warnanya, udah nggak sabar pada makan ya? Udah lapar ya? Muka-mukanya udah kelaparan. Mari kita coba. Rasa ikan masak bambunya ini enak karena saya yang bikin bumbunya. Tapi tekstur ikannya itu empuk, matangnya sempurna. Tapi yang paling saya suka ini ikan lais karena dia durinya sedikit dibanding yang lain, jadi enak untuk dimakannya. Ini dari tadi kita makan, yang lainnya pada kemana, Bang? Cari daun. Yang lainnya cari daun. Pantas saya makan jatahnya jauh lebih banyak. Sesuatu hal yang kita ambil dari alam itu memang ketika kita olah menjadi sesuatu masakan yang jauh lebih enak, lebih nikmat. Apalagi kita makannya rame-rame, sama-sama. Kita ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Seperti biasa, kalau mau eksplor kuliner harus cari bahannya dulu. Kalau di sini kita pakai buah namanya buah terap. Bener, Pak? Terap. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Yang mana, Pak? Ini. Yang mana, Pak? Oh iya, yang mana? Yang ini? Oh, nah ini kita udah sampai di salah satu pohon terap yang mau kita panen. Dan memang kalau misalnya dari kelihatan buahnya itu seperti nangka kalau dari jauh, tapi kalau dari dekat saya belum tahu seperti apa. Di Indonesia, terap hanya tumbuh di Kalimantan bagian utara. Sebab datarannya rendah dan dekat dengan pantai, habitat yang tepat untuk terap berkembang. Panennya bisa sewaktu-waktu. Hanya saja, produksi buah bernama latin Artocarpus odoratissimus ini lebih banyak saat musim hujan. Aduh, kejedot. Abang nggak bilang-bilang, ini ada batang nih di sini.
Jika sudah menguning, buah yang juga disebut marang ini sebaiknya dipanen agar tidak membusuk di pohon. Terap mentah biasanya dimasak atau dibiarkan beberapa hari agar matang. Sementara yang matang lebih nikmat dibuat kue. Nih setelah saya perhatikan dan saya lihat bentuknya itu mirip memang sama nangka, cuma bedanya kalau di sini kulitnya nih ketika dipegang dia agak empuk dan juga agak lebih sedikit panjang. Kayak duri-duri gitu ya Bang ya. Wow. Wow. Harum Bu. Kalau dari bentuk sih ini mirip sama cempedak ya, cuma bedanya kalau cempedak itu jauh lebih kuning warnanya, kalau ini cenderung putih. Bentuknya kecil-kecil, kalau dari tekstur rasanya saya belum tahu. Bu, saya makan ya Bu. Malah kalau dari teksturnya lebih mirip sama sirsak. Tekstur buah terap yang lembut mudah untuk dihaluskan. Apa ya. Nah, kita hari ini mau bikin olahan kue namanya kampol. Jadi memang kue khas dari Tarakan. Sebenarnya tadi terapnya itu untuk dijadikan topping. Nah, bahan untuk olahan itu kita pakai tepung sagu dan juga kelapa. Nanti akan dicampur jadi satu. Nah, fungsi kelapa sendiri ini sebenarnya untuk nanti lebih gampang dibentuk ya Bu. Merekat. Iya, lebih merekat, biar keras juga ya Bu. Ini yang saya bilang terapnya dijadikan topping, jadi pada saat setengah matang olahannya langsung kita olesin bagian atasnya pakai terap yang tadi sudah halus. Kalau dari cara pengolahannya ini fisiknya tuh ngingetin saya sama kue rangi. Kalau di Jawa ada namanya kue rangi, sama bahannya hanya beda mungkin toppingnya dan cara pembuatannya. Kalau ini hanya dipanggang saja, pakai api yang sedang, jangan terlalu besar, nanti kegosongan. Jadi gini aja ya Bu ya, tunggu sampai matang. Udah jadi. Nah, ketika sudah jadi jadinya seperti ini nih, tuh. Jadi kayak lemper, digulung, terus baru kita makan. Saya belum ngomong, Ibu udah ngomong, enaknya. Jadi emang ini rasanya enak banget. Aduh, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Ini rasanya enak banget, manis. Terus ditambah lapisannya itu kan gurih. Ketika digigit, sempurna banget. Semua rasa berkumpul menjadi satu, manis, gurih. Apalagi masih hangat-hangat Bu, enak Bu. Saya aja Bu yang makan, Ibu nggak makan. Ayo Bu. Kampol merupakan kue tradisional suku Tidung. Kue ini biasa dijadikan camilan atau untuk bekal berkebun. Ini juga rendah karbohidrat, jadinya cocok untuk orang-orang yang pengen pencernaannya lancar. Diet juga bisa. Makin senang saya makannya Bu kalau misalnya rendah karbohidrat. Kebetulan saya lagi diet. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.